Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan Hadi dengan NIM J1B020008. Dalam video kali ini saya akan membuat ulasan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem hidroponik. Ada beberapa metode hidroponik yang sering digunakan, antara lain yang pertama yaitu sistem sumbu atau wick system. Sistem sumbu atau wick system merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik. Kelebihan sistem sumbu: biaya untuk pengumpulan bahan yang digunakan tergolong sangat murah. Yang kedua, bentuk yang sederhana dan pembuatan yang mudah memungkinkan hidroponik sistem sumbu dapat digunakan bagi pemula. Yang ketiga, frekuensi penambahan nutrisi lebih jarang dikarenakan menggunakan sumbu sebagai menjadi penyalur nutrisi tidak tergantung listrik sehingga biaya relatif murah. Mudah untuk dipindahkan. Yang selanjutnya yaitu kekurangan sistem sumbu. Jumlah tanaman yang dihidroponik apabila berjumlah banyak maka akan sedikit sulit dalam mengontrol pH air. Selanjutnya, hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak mengeluarkan banyak air. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kapiler sumbu dalam menyalurkan nutrisi bersifat terbatas. Adapun prinsip kerja dari sistem sumbu atau wick system. Sistem wick menggunakan prinsip kapilaritas, yaitu dengan menggunakan sumbu sebagai penyambung atau jembatan pengalir air nutrisi dari wadah penampung air ke akar tanaman. Yang kedua yaitu sistem rakit apung, yang dimana sistem ini paling sederhana dari semua sistem hidroponik. Aktif, cukup mudah digunakan karena tidak membutuhkan alat yang terlalu banyak yang dibutuhkan. Box atau wadah yang dapat terbuat dari bahan plastik, styrofoam, dan aerator. Kelebihan dari sistem rakit apung: biaya pembuatan yang murah dikarenakan tidak memerlukan alat penunjang. Sistem hidroponik mengalami keberlangsungan. Bahan yang diperlukan untuk pembuatan mudah dicari dari lingkungan sekitar. Perawatannya tidak sulit, tidak bergantung pada kondisi kestabilan listrik sehingga bisa lebih hemat pengeluaran, lebih hemat air dan nutrisi. Adapun kekurangan dari sistem rakit apung di antaranya yaitu rancangan hidroponik tanaman dengan sistem rakit apung lebih cocok dilakukan dalam ruangan, bukan ditempatkan di luar ruangan. Akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dalam air larutan nutrisi. Kadar oksigen yang sedikit, meskipun ada sebagian akar tanaman yang tidak tertanam dalam larutan nutrisi sehingga memungkinkan ada oksigen untuk membantu proses fotosintesis. Adapun prinsip kerja dari sistem rakit apung. Sistem rakit apung hampir sama dengan sistem sumbu, yaitu berupa sistem statis dan sistem hidroponik sederhana. Perbedaannya, dalam sistem ini tidak menggunakan sumbu sebagai pembantu kapiler air, tetapi media tanam akan tanaman langsung menyentuh air nutrisi. Wadah tempat tanaman berada dalam kondisi mengapung dan bersentuhan langsung dengan air nutrisi. Secara prinsip kerja, sistem rakit apung memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama dengan sistem sumbu. Hanya saja dalam sistem rakit apung penggunaan air lebih banyak dari sistem sumbu. Yang ketiga yaitu sistem NFT atau Nutrient Film Technique System. Sistem NFT pertama kali dikembangkan oleh Dr. A.J. Cover di Glasgow Research Institute, Inggris. Konsep dasar NFT adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Adapun kelebihan dari sistem NFT adalah sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Alasannya, sistem NFT akan membuat aliran air dapat terpengaruhi dengan mudah, stabil, dan baik.
Pemenuhan air dalam NFT memungkinkan akar tanaman untuk menyerap nutrisi lebih banyak sehingga terjadi proses fotosintesis yang lebih baik. Dengan sistem NFT, masa tanaman menjadi lebih singkat sehingga kita bisa melakukan penanaman tanaman lebih banyak dibandingkan sistem hidroponik konvensional. Dengan cara bercocok tanam hidroponik NFT dapat memperoleh untung lebih besar karena dalam satu waktu bisa panen hasil berkali-kali. Adapun kekurangan dari sistem NFT diantaranya yaitu perlengkapan untuk membuat hidroponik NFT tergolong sangat mahal meskipun banyak bahan alternatif yang bisa digunakan. Hal ini dikarenakan komponen peralatan itu untuk merancang sistem hidroponik NFT yang cukup banyak seperti pompa, persediaan nutrisi, tempat penanaman, dan lain sebagainya. Tidak cocok untuk pemula. NFT membutuhkan ilmu, kemampuan, dan ketelitian agar dapat berhasil. Kerumitan dalam pengoperasian seperti pengecekan air dan nutrisi tidak bisa dilakukan oleh orang yang baru belajar karena khawatir mengalami resiko kegagalan yang besar. Sekian video ulasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.